Hai, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing barang-barang SpongeBob dari yang termurah sampai yang termahal. Jadi seperti yang kalian tahu, banyak sekali pencinta SpongeBob SquarePants di channel gue. Karena terbukti ya, tiap kali gue bahas soal SpongeBob, banyak loh yang nonton. Kan AdSense saya makin banyak gitu loh. Nah, kali ini gue bakalan kembali lagi mereview barang-barang SpongeBob dengan konsep termurah sampai termahal. Dan ini gak cuma mainan doang, tapi banyak sekali item-item lain yang menurut gua unik dan berguna banget ya. Kita akan mulai dari yang termurah dulu, dan ini perbedaannya ekstrim banget, dari 15.000 sampai ke 4,5 juta ya. Yang 15.000 itu ada di sini, ini masih misterius ya guys. Kalian belum bisa tahu ini isinya apa. Gue pun juga kaget tahu isinya apa, jangan-jangan zong lagi. Dan yang 4,5 juta juga bakalan mengejutkan kita semua karena ini mind blowing banget sih barang-barangnya. Jadi makanya langsung aja kita mulai dari yang termurah dulu, yang 15.000 dulu, dan kita lihat seabsurd apa barang SpongeBob harga 15.000. Let's go. Kita mulai dari yang paling murah dulu. Ini 15.000 ya. Gua menemukan ini di salah satu e-commerce guys, dan real ini, fotonya konyol banget. Lu lihat sendiri nih, lu makan tuh, bener-bener SpongeBob dari Spons anjir. Kita lihat ya, ini kan kayak handmade gitu ya, konyol banget ya. Kita lihat ini kayak gimana hasilnya. 1, 2. Ini apa? Ya Allah. SpongeBob sih SpongeBob, tapi nggak gini juga kali. Yaudahlah, lu lihat aja tuh detailnya ya. Dia ada, ya ampun, teksturnya spons, bener-bener spons sih guys. Terus dia ada matanya, ada mulutnya juga. Dan lihat, dia ternyata telanjang ya, bagian belakangnya kelihatan pantatnya di sini. Oh my god bro, bener-bener spons anjir. Inilah bukti kalau Indonesia emas itu 2045 real ya, karena orang-orangnya kreatif-kreatif guys. SpongeBob aja bisa bikin DIY kayak gini, gokil. 15.000 kita mendapatkan SpongeBob seperti ini ternyata. Cuma gue harus ingetin kalian sih, buat kalian yang entah otaknya rusak atau enggak tertarik beli ginian, menurut gue jangan ya, karena ya ngapain aja lu lu bikin sendiri aja. Takutnya juga sellernya ngirimnya ngaco barangnya ya kan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, biarkan gua aja yang kena scam 15.000 SpongeBob nggak jelas ini ya. Kok lama nempelnya? Alah, biarin itu spons kagak jelas kayak gitu ya. Kita selanjutnya akan move on ke SpongeBob yang harganya kita naikkan. Kali ini harganya mendekati 100.000 nih. Kita lihat aja kira-kira dengan harga 100.000 kita mendapatkan SpongeBob yang kayak gimana nih? Barang-barang apa nih? Selanjutnya gua tambahin lagi harganya. Ini mungkin mendekati 100.000 bahkan lebih sebenarnya, karena gue beli dua barang ya. Yang satu harganya 69.000. Ini penampakannya katanya ini spons yang bentuknya SpongeBob, jadi berguna nih buat cuci piring. Satu lagi tempat buat nyimpen pulpen atau pensil atau spidol, doodle bob gitu. Dan ini sesuai sama kartunnya sih ya, dia megang gitu loh ceritanya. Jadi dua-duanya fungsional nih. Semoga aja beneran bagus ya. Kita selepetin. Oke, yang pertama ini dia penampakannya. Oke, menarik guys, menarik. Sponsnya bentuknya kayak SpongeBob juga. Jadi dia kayak ada gelombang-gelombangnya gitu. Oke, menarik. Gue bakal coba cuci piring sih nanti sih. Dan nggak cuma itu, kita dapat juga ini tempatnya alias celananya dia, SquarePants guys. Bentar. Sorry jatuh. SquarePants guys di sini. Dapat kaki, dapat tangannya loh. Menarik sekali loh ini. Dengan harga 69.000 sih oke ya menurut gue ya. Coba gue buka dulu ya, dan kita rakit bersama dulu guys. Oke, ini dia penampakannya. Bentar. Oh my god, dapat tangannya. Terus dapat juga nih, nggak tahu ini apa, ini dapat sepatunya juga. Dan kerennya ini biar dia dripping ke bawah airnya ya, dia bikin bolong-bolong kayak gini loh. Keren sih. Jadi langsung aja kita pasang dulu. Ini kakinya kayak begitu. Satu lagi juga sama kayak begitu. Gue gregetan ini nggak ada beltnya sih anjir. Kenapa bolong sih? Terus kita pasang sepatu. Susah loh masang sepatunya guys. Nggak presisi anjir kakinya. Ternyata susah guys. Masang sepatu tuh susah guys. Tuh kagak masuk anjir. Nggak bisa guys. Aduh, sumpah sepatunya nggak muat dipasang gitu loh. Aneh banget sih. A few minutes later. Bentar, gue dibantu dulu nih. Gue nggak ngerti nih kenapa dia nggak bisa dipasang ya. Kok bisa? Bisa kah? Astaga.
Ya namanya juga produk yang tidak license ya, jadi pasti akan ada drama-drama kayak gini dan gue masukin nih. Ini jujur banget nih. Ya udah langsung aja kita pasang ulang. Nah, kakinya kayak gitu. Satu lagi juga sama kayak begitu, aman jaya ya. Bahkan bisa duduk rata kayak gini loh guys. Dan sekarang tangannya kita pasang. Sebentar, gue ngeri nih. Semoga bisa ya Allah. Bisa. Cuma keset banget dan pas banget. Ya, ini pun juga masih belum sempurna, tapi bodo amat lah ya. Yang penting kepasang guys. Satu lagi juga sama. Oke, yang satu pas banget nih. Tapi yang sebelah sini agak susah buat dimasukin nih. Tapi yaudah, yang penting minimal dia udah terbentuk kaki dan tangannya ya. Terus sekarang kita pasang dia dasinya kayak begini. Nah, dasinya pas banget. Dan terakhir, untuk menjadikan SpongeBob SquarePants yang sempurna, dimasukin aja. Dan voila, ini dia SpongeBob yang bener-bener dari Spons. Bentar, offside ini. Kayaknya ini juga nggak pas banget sih. Jadi kayak harus bener-bener hati-hati. Jadi kalau lu naruh di tempat cuci piring, ada banget tuh kemungkinan naruhnya kayak begini gitu loh. Jadi mulutnya masuk ke dalam guys. Kan biasanya cuci piring buru-buru ya. Jadi nggak bisa terlalu dipresisiin gitu loh. Tapi kalau mau presisi ya kurang lebih kayak gini lah. Jujur menurut gua ini keren sih. Kita coba cuci piring pakai ini kali ya. Oke, pertama kita tempel dulu karena kita mendapatkan double tape di sini ya. Jadi kita taruh sini aja biar mudah. Nah, guys, bahkan double tape aja jelek, guys. Mending pakai 3M, sumpah ini menyusahkan ini. Bikin jelek tembok doang anjir. Double tape jelek banget, guys. Lihat tuh. Kertasnya masih ada kertas lagi anjir, gak jelas. Di prank ini gua. Nah, coplok kayak gitu ya. Sip. Dan selanjutnya kita tempel saja SpongeBob-nya. Kita pasin aja dengan pantatnya dia kayak begitu ya. Harusnya pas ya. SpongeBob-nya sudah menempel, lucu banget ya. Kalau udah, sekarang saatnya kita cuci piring dan gue akan coba gesek sekenceng-kencengnya. Gue pengen lihat kira-kira muka SpongeBob yang bagus ini bakal hilang atau enggak nih. Karena kalau hilang sayang banget sih. Kita mulai. Oke. Gue akan taruh sabunnya. Oh my god, sayang banget ya, jujur. Sayang banget, jujur. Gue remes-remes dulu, oke. Tuh ya, udah bisa ya guys, udah ada sabunnya ya. Matiin save air. Dan kalau udah tinggal digesek-gesek aja sekenceng-kencengnya ya. Oke, bersih banget nih piring gua, buset dah. Mantep banget ini. Oke, terus. Many minutes later. Dan kalau udah kita lihat mukanya, apakah masih ada? 1, 2, 3. Gila. Masih ada dong. Ternyata works guys, works. Ini bersih banget ini, udah kenceng banget ini. Gue males lanjutinnya ya. Sekarang kita cuci aja si sponsnya. Dan kalau udah deh, tinggal ditaruh di sini aja. Jadi, aduh, agak peot ya. Jadi dia jadi kayak mengkerut gitu loh guys. Lebih kayak neneknya SpongeBob sih ini lama-lama sih. Udah gitu, karena dia nyender ya, ini ngerusak tembok lagi. Jadi pro tipsnya dari gua ya, nempelnya usahain agak ke bawahan dikit biar dia nggak kena tembok kayak gini loh. Cuma intinya dia beneran bisa buat cuci piring dan dia mukanya nggak hilang. Menurut gua oke sih. Jadi itu dia item spons yang mukanya SpongeBob ya, dan menurut gua ini unik banget sih dan berguna banget ya. Selanjutnya harusnya masih berguna dan harganya pun ya lumayan murah menurut gua. Oh my god, ini mirip banget sih guys. Ini dia penampakannya. Ini adalah Doodle Bob dan dia adalah pen holder gitu sih. Jadi langsung aja kita buki. Oke. Dan kita keluarkan seperti ini. Dan ini dia penampakannya dari Doodle Bob ya. Dan gue butuh pulpen sih. Minta pulpen dong. Harusnya pulpen atau spidol gede bisa sih ini guys. Oke, ini dia pulpen dan spidol. Pertama gue taruh yang gede dulu deh. Bisa bro, bisa bro. Ini fungsinya sesuai banget sih sama yang di kartunnya sih. Dia megang gitu kan ceritanya kan. Megang pensil besar. Anjir, gue juga punya lah gitu pensil. Coba gue taruh pulpen ya. Nah, ini lagi, lebih pas lagi sih ini. Gokil bro. Coba 2 pulpen. Masih bisa. 3. Mati aja lu semua. Iya. Alah, mati beneran kan. Jadi itu dia tadi barang yang kurang lebih harganya mendekati 100.000 ya. Dan menurut gua ini dua-duanya berguna banget sih. Walaupun beda-beda fungsinya, tapi ini nggak cuma sekedar fan service untuk fans SpongeBob doang. Tapi ada gunanya juga buat kehidupan sehari-hari. Oke lah, kita move on lagi aja ke barang selanjutnya. Kali ini harganya 200 ribuan, bahkan mendekati 300.000, 275.000. Dan ini gua excited banget sih. Kita lihat ya, apakah ini bener-bener segatel di kartunnya atau enggak. Ini dia penampakannya. Ini adalah sweater bulu mata yang ada di episode SpongeBob SquarePants ya. Dan kita lihat aja guys, apakah ini segatal itu atau malah nyaman. Karena untuk harganya sendiri gue beli cukup mahal. Ini 275.000. Oke.
Oke. Wow. Kalau dilihat sih ini kayak legit dan bagus ya. Bahkan dari brandnya gue nggak tahu nih brand license atau enggak, tapi kayaknya sih enggak ya. Cuma brandingan brandnya oke banget loh. Torizu. Ini tidak di endorse ya guys. Lihat tuh, gue beli sendiri ya. Dan gue nggak tahu nih apakah nih nyaman atau malah gatal. Langsung aja kita coba ya. Sorry kalau agak gresek-gresek ini karena gue langsung coba. Oke. Bau baru banget. Mana sih depannya anjir? Mana depannya sih? Coba kita pakai lagi. Oke. Iya. Agak sedikit gatal. Dibuat dari apa ini? Bulu Tapi enggak sih guys, sebenarnya nggak gatal sih, nyaman sih sejujurnya sih. Adem loh, ini adem loh untuk sweater, ini adem loh. Lihat tuh. Cuma ini kan gue beli kayaknya yang XL ya, tapi gue ngerasa agak kekecilan gitu sih. Cuma bahannya menurut gue halus banget loh. Nih lihat ya, bahannya itu tidak ada bulunya sama sekali, cuma dia itu kayak ada semacam aksen-aksen bulu warna hijau gitu loh. Jadi kayak shadow-shadownya tuh dibikin di sini gitu supaya seolah-olah menyerupai bulu. Padahal harusnya bikin aja kali ya yang ada bulunya beneran gitu. Kayaknya bisa juga ya. Itu buat jaket winter menurut gue bagus tuh. Dan untuk desainnya kira-kira seperti ini, ada tulisan I love you, tapi love-nya itu muka Squidward gitu guys. Dan ini bener-bener di sekujur jaketnya atau sweater ini sih ya. Ini sweaternya ya kayak begini sih. Ya udah gitu doang gitu loh. 275.000 untuk sweater seperti ini. Kayaknya gue harus ngaca dulu sih guys. Oke, kita lihat aja 1, 2, 3. Wadaw. Oke, ini cuttingannya kurang oke sih menurut gue. Entah kenapa badan gue jadi aneh gitu loh bentuknya. Lihat tuh, kayak, ini nggak sih? Ini kayak baju tidur dah. Gue ngerasa kayak baju tidur sih. Oke, tapi overall nyaman-nyaman aja sih. Cuma gue ngerasa kayak kurang aja gitu cuttingannya. Jadi itu dia barang 275.000. Oke, so far sih ya nyaman aja. Cuma gue kurang suka cuttingannya, kayak bikin badan gue gede, tapi tangan gue kecil dan juga agak ngatung di gue sih. Cuma kalau untuk lucu-lucuan boleh aja. Kalau kalian lagi nobar nonton SpongeBob pakai sweater ginian, kayaknya lucu juga deh. Menurut gue cukup fungsional karena dia beneran sweater yang bisa dipakai. Gak beneran gatel kayak di kartunnya gitu loh. Nah, abis ini kita bakalan unboxing barang selanjutnya yang lebih mahal lagi tapi tetap fungsional juga. Kali ini kita bakalan unboxing tumbler SpongeBob dari salah satu bioskop Indonesia. Kita lihat sebagus apa karena ini cukup viral sih. Ini dia barang selanjutnya. Ini harganya 260.000. Satunya gua beli 520.000 ya. Lumayan menguras kantong. Dan ini adalah tumbler yang dijual secara resmi di XX1. Gue tidak di endorse, gue bener-bener beli ya. Dan seperti yang gue bilang, ini industri tumbler dan juga popcorn bucket bakal makin melesat sih di tahun-tahun berikutnya. Karena mereka makin oke loh bikin-bikin kayak ginian loh. Jadi kita lihat aja apakah 260.000 worth it untuk kita beli jadi tumbler SpongeBob dan juga Patrick ini ya. Karena memang tumbler ini dibuat bertepatan dengan filmnya yang lagi tayang, yaitu SpongeBob SquarePants The Movie yang terbaru. Kita mulai, gue akan coba buka dari yang SpongeBob dulu. Oke. Dan ini dia penampakannya. Detailnya sih bagus ya. Mukanya juga mirip banget sama SpongeBob. Walaupun gue ngerasa ini hidungnya kurang panjang sedikit nih guys. Dan tentunya kita mendapatkan sedotannya untuk kita colokin ke SpongeBobnya seperti ini. Nah, oke. Kayaknya kapasitasnya lumayan gede ya. Dan cara bukanya tinggal diputer aja dan ini dia nih. Kapasitasnya seukuran SpongeBob full ini sih guys. Tuh lihat, lumayan banyak sih ya. Dan untuk detailnya juga seperti yang gue bilang tadi, ini cakep ya, sculptingannya bagus. Walaupun bolong-bolongnya nggak ada warnanya kayak gini, tapi oke banget sculptingannya. Mukanya juga mirip banget, bahkan jerawatnya juga ada teksturnya seperti ini. Bajunya juga bagus, ada detail-detail lipetan kainnya gitu. Paint jobnya juga cukup rapi dan di bawah lo bisa lihat di sini ada tulisan XX1 Cafe dan juga filmnya The SpongeBob Movie Search for SquarePants. Dan kalau lagi nggak dipakai minum, ini bisa banget jadi pajangan. Jadi menurut gua sekarang itu ya, mainan-mainan tuh udah ada fungsinya gitu loh. Udah ada yang jadi tumbler kayak gini, ada juga yang bisa jadi popcorn bucket, ada juga yang bisa jadi celengan. Jadi makin lama makin berguna sih, bukan sekedar barang tersier biasa. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan Patrick dan ini tumbler juga ya. Jadi gue buka dulu bentar. Dan ini dia penampakannya kayak napi ya, atau mungkin anak buah kapal kali ya, ABK gitu guys. Dan ini juga tinggal dicolok aja di bagian belakangnya Patrick seperti ini. Wala, ini dia Patrick yang bisa kita minum nih. Dan untuk bukanya gampang banget ya. Gimana cara guys? Gue nggak tahu lagi. Di sama kepala Patricknya kalau. Masa sih Am? Coba. Mengerikan cuy. Yang ini lumayan random nih bukanya. Soalnya tuh, jadi dia nggak diputar nggak sih? Kalau diputar mentok tuh, ngelecetin kalau diputar tuh. Jadi kayak bergesekan gitu loh guys kalau diputar guys. Nah, kayaknya beneran digituin doang, bukan diputar ya. Jadi dia ditarikin loh.
Nah, kayak begitu guys. Menurut gue riskan sih. Kayak gampang tumpah gak sih kalau misalnya lu megang kepalanya. Apalagi kalau misalnya lu udah isi pakai air, dia kan lebih berat ya. Jadi tuh. Tapi ya udahlah ya. Jadi ini buat kalian yang beli ini, make sure kalian jangan pegang ininya. Lagi ngapain sih pegang giniannya? Mending pegang giniannya guys. Jadi kalau minum kayak begitu. Sekarang kita isi air beneran kali ya. Oke, gue sudah siapkan minumnya. Kita lihat kira-kira sebotol ini cukup nggak untuk kita masukin ke dalam tumbler ini. Kita buka dulu. Oke. Ya, udah sedotannya sama aja ya. Ini bisa dipakai ini juga ya. Baru juga dicuci anjir. Dan kita buka ini minumannya. Dan kita tuang. Oke. Hampir penuh loh guys. Takarannya lumayan pas loh. Oke. Ini habis ya. Dan tidak ada bocor sama sekali. Nice banget ya. Dan ya udah tinggal dicolok aja. Wah, ini sih gue pakai sih ke bioskop bener. Rasanya juga sama, enak, tidak ada rasa mikroplastiknya sama sekali. Oke. Sekarang kita akan coba yang Patrick ya. Oke. Dan kita tuang. Apakah nih dia bisa muat sebotol? Kalau gue sih agak ragu ya. Coba dulu deh. Wow, mereka sudah memikirkan ini dengan sangat amat penuh kalkulasi ya. Jadi muat guys. Lihat tuh. Udah deh. Tinggal di minum. Enak. Rasanya netral, tidak ada rasa yang kayak bau-bau plastik itu nggak ada sih, aman banget sih. Cuma nih hati-hati. Nah tuh hati-hati tuh. Hati-hati lu keprank lu kalau megang palanya Patrick bisa copot guys. Jadi megang kayak gini. Oke, jadi itu dia tadi barang yang harganya ini satunya 260.000. Gue beli 2 bundling jadi 520.000. Karena seinget gue harusnya kalau beli satu doang itu harga 280.000 guys. Jadi lebih murah beli 2. Cuma tetap mahal sih ya. Habis ini kita akan lanjut lagi untuk mereview barang selanjutnya yang harganya hampir 2 kali lipat lebih mahal ya. Dan ini juga sama, kita akan bertemu dengan Patrick dan juga SpongeBob. Tapi kita lihat seaneh apa barang yang lebih mahal ini nih. Ini dia barang selanjutnya. Jujur ini boneka jelek banget sih, dan sesuai namanya Fugler ya. Kayaknya ada unsur ugly-uglinya gitu loh guys. Dan ini satuannya lumayan mahal. Gue beli ini satuannya 600.000. Jadi gue beli 2 itu 1,2 juta. Wadaw. Dan kita lihat aja kenapa banyak orang yang suka boneka jelek seperti ini. Dan ini kolaborasi resmi antara Fugler dan juga SpongeBob SquarePants ya. Jadi ini barang license dan ternyata mereka rela loh. Nickelodeon rela bikin karakternya jadi jelek. Kita lihat aja ya, langsung aja kita unboxing sama-sama. Kita selepetin. Ya, selepetin lagi. Oke. Dan ini dia penawaran. Ya Allah, ini jelek banget sih guys. Sumpah jelek banget guys. Walaupun boxnya keren ya. Walaupun warnanya cuma kayak warna kardus biasa gitu, tapi hiasan-hiasan dan warnanya keluar banget sih. Cuma yang gue heran ya, kenapa orang suka boneka jelek ini? Matanya lihat tuh. Bisa gue buka anjir, serem banget. Dan dia ada giginya gitu, giginya kuning lagi anjir kayak gigi lu. Giginya 2 guys, dan rasanya kalau dipegang kayak gigi tapi lebih soft aja sih. Dan ini bisa dibuka kan? Oh iya, mulutnya ada lagi dalamnya, terus juga ada detail-detail lainnya kayak bolong-bolongnya SpongeBob juga ada. Sumpah ini boneka terjelek yang pernah gue punya sih anjir. Kenapa ya orang suka beli ginian ya? Apakah celananya bisa dibuka juga? Oh bisa guys, celananya bisa dibuka. Gokil bro. Kita lihat yang Patrick ya. Apakah yang Patrick lebih jelek daripada yang SpongeBob? Kita selepetin lagi. Dan ini dia penampakannya. Jeng. Ya ampun, tangannya panjang guys. Lihat tuh. Ya Allah, tangannya lihat tuh. Ini kayak Chewbacca sih. Ngok gitu loh. Mukanya kayak Chewbacca banget anjir. Enggak sih. Kenapa sih orang suka beli ginian? Jelek banget guys giginya. Lu harus lihat giginya sih. Kalau SpongeBob ya, giginya kan minimalis ya, 2 ya. Ini walaupun kelihatan kayak ompong, tapi kalau gue buka, dia tuh, wadaw, giginya lebih banyak. Ternyata lihat tuh, menjijikan banget. Lihat tuh, giginya ada tersembunyi dan lumayan banyak anjir. Terus matanya lihat kayak Alvin anjir, matanya jereng lihat tuh. Tapi keren sih, walaupun jereng gini, matanya itu full of details kayak gitu loh guys, lihat tuh. Jadi kayak ada isinya sih, mantep sih ini. Terus ya udah, kalau dia bulunya ini lebih panjang daripada SpongeBob. Kalau SpongeBob itu lebih halus ya, sedangkan si Patrick ini bulunya lebih panjang. Mungkin dia ras Anggora kali ya. Terus di bagian pusarnya dia ada kancingnya kayak gini, celananya pun juga bisa dibuka. Ya ampun, ini udah nggak ada Patrick-Patricknya sih kalau celana dibuka ya. Bener-bener kayak monster anjir, kayak Yeti, tau gak sih? Gue cuma takut berdua ini hidup aja sih kalau malam sih, anjir serem banget sih. Jadi itu dia tadi barang SpongeBob dengan harga 1,2 juta untuk 2 item ini ya, karena satunya 600.000
500.000. Menurut kalian worth it atau enggak orang beli boneka jelek kayak gini? Silahkan komen di bawah. Tapi dari gua sih kesimpulannya ya, sejelek apapun barangnya akan tetap ada pasarnya sih. Lihat nih, boneka jelek aja banyak loh yang mau, sampai langka loh, sampai harganya 500.000. Gila nggak? Pelajarannya adalah pinter-pinter punya marketing yang bagus guys, karena barang jelek aja bisa dijual loh. Nah, abis ini gue bakalan review barang SpongeBob yang lebih mahal lagi dan lebih aneh lagi, lebih langka lagi. Yang dimana ini diadaptasi dari episode SpongeBob yang dia megang otaknya sendiri. Kira-kira kayak gimana bentuknya kalau dia dijadiin produk? Langsung aja kita cekidot. Ini dia penampakannya. Harga di pasaran sekarang ini jutaan rupiah guys. Variatif banget sih. Gua nemu juga di e-commerce luar negeri harganya 3.399.000. Cuma sejujurnya gue nyari ini di e-commerce Indonesia lumayan mahal, yaitu 4,5 juta. Dan menurut gue make sense aja sih, karena kalau misalnya lu beli yang 3,4 juta dari luar negeri dengan segala ongkir, terus ada pajaknya juga, kayaknya mirip-mirip harganya ya. Tapi gue akan consider ini harganya 3 jutaan lah. Dan ini katanya barang super langka, super limited. Bahkan kalau lu cari sekarang di internet nih, ini sangat sulit untuk dicari informasinya guys. Gue jujur nggak tahu ini brandnya apa, tapi di sini sih tertulis kalau ini license ya. Lu bisa lihat di sini ada logonya SpongeBob SquarePants, terus juga ada logo Nickelodeon, ada juga tanda tangannya Steven Hillenburg, dan di sini ada brandnya nih. Ini Together Plus dan Unbox Industries. Terus gue suka juga di bagian depannya ini artboxnya sih menarik banget ya. Ini tuh episode yang SpongeBob itu megang otaknya sendiri itu guys. Gue inget banget dulu ya. Dan ini dijadiin ilustrasi kayak gini, bikin dia super creepy sih. Tapi lucu juga ya. Jadi vibes-nya kayak Halloween gitu loh. Jadi udahlah, langsung aja kita unboxing sama-sama. Kita lihat kayak gimana bentuknya. Oh my god bro, ini sih kayak art toy sih, bener sih. Menarik banget sih guys. Bagus sih ini. Coba ya kita buka, kita lihat isinya kayak apa ya. Oke, kita keluarkan. Boxnya ini emang kuning apa yellowing ya? Karena udah lama. Dan ini dia penampakan. Ya Allah. Wow guys, wow. Ini dia SpongeBob. Ya ampun, otaknya beda teksturnya sama bagian ininya. Sumpah ini sih, lihat tuh, berurat panjang. Lihat tuh. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Kok bentuknya begini gitu loh. Wow, wow, wow. Dan lucunya ya, dengan dia badannya nggak kotak lagi, tapi karena namanya SquarePants, jadi pantsnya masih square kayak gini. Dan dia ada base-nya juga nih, bening kayak gini. Jadi dia bisa berdiri dengan bagus ya, dengan tegak sih. Oke, gue lumayan suka sama konsep ini sih. Menarik banget sih guys. Apalagi batang ini. Buat gue ini one of a kind banget mainan kayak gini. Ini mungkin masuknya art toy sekali ya. Dan lu bisa lihat ini anatomi tangannya juga lucu banget. Kelingkingnya tuh kayak ngetril gitu. Sedangkan yang ini enggak. Jadi dia nggak males gitu ya. Nggak simetris, nggak di mirroring kayak gitu. Dia bikin masing-masing tangannya. Terus hidungnya juga panjang seperti ini. Terus ini sih anjir. Kok aneh bentuknya ya. Tapi overall oke banget. Detailnya bagus. Paintjobnya bagus. Sculptingannya oke banget. Gue suka sih. Walaupun harganya cukup mahal ya, tapi ini lihat nih, keren banget jir. Boxnya aja keren gitu loh. Mainannya pun juga keren gitu. Dan ini mainan ternyata umurnya udah lumayan tua ya guys, sekitar 13 tahun. Karena ini gue cek di bagian bawahnya, lu bisa lihat ada tulisannya Viacom 2012 guys. Jadi itu dia barang termahal kedua, dan abis ini kita akan masuk ke barang termahal pertama. Yang ini aja udah keren kan. Gimana barang selanjutnya? Kita lihat aja nih. Karena selanjutnya gue bakal unboxing Crocs yang kolaborasi bersama SpongeBob, dan ini jadi incaran banyak sekali orang-orang. Karena ini lumayan viral guys, apalagi di Indonesia. Langsung aja kita ke item selanjutnya. Ini dia penampakan barang atau packagingnya dulu ya. Dan oh my god, ini paling gila sih menurut gua. Kita lihat dari yang pertama ya. 1, 2, 3. Bam! Lihat tuh. Oh my god, bro. Bro, beneran ada hidungnya, bro. Gila, ini viral banget, guys. Crocs Squidward ini lagi viral banget karena dia ada kepala Squidward. Masa ada kepala sih? Ada kepala di kaki tuh gimana sih? Kenapa ada kepala maksudnya kenapa ada kepala Squidward di sini? Coba ya kan? Mana hidungnya beneran kayak begini lagi? Edan. Ini menurut gua teredan sih, anjir. Teredan sih. Kenapa gua taruh ini yang termahal walaupun harganya nih ya, satuannya ini 1,499 ya. Soalnya gua nggak beli satu guys, tapi gue beli 3 dengan varian yang berbeda. Jadi masih ada lagi yang lainnya. Nih, yang kedua gue ada Patrick di sini, dan ini lucu banget. Dan ini ada mukanya Patrick yang bisa kita injek kayak begini ya. Terus di bagian belakangnya lucu banget guys. Ada tulisannya nih. Is mayonnaise an instrument? Itu pertanyaan Patrick banget sih. Dan ini juga jibitsnya lucu-lucu banget. Pertama di sini ada Patrick yang lagi tidur ya, dan seperti biasa jibits itu guys, itu tuh bisa dicopotin sih. Nah kayak begitu. Jadi ini bisa ditaruh dimanapun yang lo mau, yang bisa di sini,
sini, bisa di sini, bisa di sono, bisa di matanya. Enggak sih, kalau di sini nggak bisa ya, sakit guys. Tapi intinya ini bisa ditaruh di bolong-bolongan Crocs yang ada di sini. Terus selanjutnya di sini ada SPF. Oh, oke, ini sunscreen. Terus ada mayones di sini. Terus ada rumahnya Patrick. Gokil, lucu banget cuy. Dan mukanya itu sih, yang satu bodoh ya, yang satu ceria banget. Dua-duanya bodoh sih sebenarnya. Lanjut ya, untuk varian selanjutnya di sini ada karakter utamanya, yaitu SpongeBob SquarePants dalam bentuk sepatu. Aduh, ini keren banget sih, Crocs, gila, pantesan viral ya. Jadi yang ini lucunya adalah dia dapet tangannya kayak gini. Bukan dapet sih, emang ada di sini tangannya gitu loh. Dan ini bisa dimain-main kayak gini guys. Lucu banget jir. Untuk detailnya yang SpongeBob itu kayak begini penampakannya. Selain ada tangannya, di sini kita juga bisa ngelihat ada dasinya, ada bolong-bolongannya SpongeBob juga, dan ada belt dari SquarePants-nya dia sampai ke belakang kayak gini. Jujur keren banget sih ini sih. Dan untuk mukanya di sini ada muka SpongeBob yang ceria, dan yang satu lagi kayak siap gitu loh, kayak siap! Biasanya kan dia ngomong aku siap kan. Nah, mungkin ini muka siapnya gitu. Sebenarnya lebih ke muka songong sih ya. Jadi kita mendapatkan dua ekspresi di sini. Nah, kalau kita geser lagi ke Squidward, tadi gua belum ngomongin detailnya selain ada mukanya yang lucu banget sih jujur ya. Ini lucu banget. Jadi kalau yang lain tuh mukanya itu ada di bagian sini. Kalau Squidward itu mukanya ada di sini, dan kita bisa main-mainin hidungnya kayak begini guys. Dan untuk detail lainnya di sini kita mendapatkan semacam logo ini jir, logo topinya Krusty Krab ya kan. Dan mungkin ini strapnya itu colorway-nya terinspirasi dari topinya Krusty Krab. Jadi detailnya nggak monoton hijau doang sih, tapi masih ada sentuhan warna lain kayak begini. Dan sekarang saat gue pakai, coy, menurut gue ini keren banget sih. Lihat tuh, agak mengganggu dan mencolok sih ya. Jadi kayak tiap jalan hidungnya hidungnya goyang-goyang kayak gitu anjir. Tapi keren loh. Nggak terasa berat juga, walaupun depannya tuh kayak penuh kayak gini ya. Cuma enak banget sih buat dipakai jalan sih. Tuh, coy. Mantep ini coy. Sekarang kita akan coba yang SpongeBob. Iya, ini sih rasanya kayak Crocs. Lebih enteng ternyata guys. Jadi karena emang dia nggak ada muka SpongeBob di bagian depannya ya, jadi dia terasa enteng. Cuma ada tangan doang kayak gini. Dan ini warnanya ini banget sih, mentereng banget sih. Jadi kalau lu pakai, udah pasti orang ngeliatin nih kaki lu cuy. Apalagi yang ini anjir, bisa dimainin anjir sama orang ini mah. Tapi overall Crocs itu selalu nyaman ya dipakai, enak banget tuh. Buat jalan-jalan dan juga lari-lari kecil juga enak. Buat apa sih orang lari-lari pakai Crocs ya? Aneh juga sih gue ya. Cuma intinya ini secara looks keren banget sih dan lucu banget ya. Dan terakhir kita akan coba pakai yang Patrick. Oke. Ini sih yang paling humble di antara yang lain sih ya, karena dia nggak ada tangannya, cuma ada Jibbits doang kayak gini. Dan keren banget, gue baru sadar ternyata dia ada celananya si Patrick di sini ya. Keren loh detailnya loh. Dan di antara yang lain ini yang paling nggak mencolok sih menurut gue. Ya udah kayak Crocs pink biasa aja. Cuma tetap keren karena warnanya pakai colorway-nya Patrick. Jadi itu dia tadi semua Crocs dan juga semua barang-barang SpongeBob dari yang termurah sampai termahal yang gue unboxing hari ini. Dan buat gue bisa ngumpulin semua ini, gue fix bikin fans SpongeBob iri sih. Jadi ada paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Aduh, kok agak gatal ya. Nah lo. Ini fix. Medi Renaldi, dan semoga papa